Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu dukung channel Gus Ahong dengan mengeklik tombol gabung ataupun melalui super thanks dan dolar di kolom komentar. Para sahabat semuanya, sebelum saya melanjutkan omongan, kita senyum dulu sebagai tanda kita waras. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, banyak dari kalangan Ba'alawi yang selalu meneriakkan PKI, selalu meneriakkan, selalu mengaitkan pemerintah dolim dengan PKI. Ya, kita tahu semua siapa yang bilang begitu, ya mereka-mereka yang sering mengucapkan takbir di jalanan. Ya, padahal antara Ba'alawi dan PKI itu satu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bahwa pendiri PKI sendiri itu Ba'alawi. Para netizen, para sahabat-sahabatku sekalian yang masih tidak percaya kalau pendiri dari PKI itu adalah dari golongan Ba'alawi juga, mari kita simak tulisan yang cukup mencerahkan dari KRT Fakih Wirahadiningrat. Ya, nanti setelah saya bacakan, para netizen semuanya, saya yakin memiliki sebuah kesimpulan bahwa pendiri dari PKI adalah Ba'alawi. Oh, pantasan saja. Ya, marganya ditutup-tutupi oleh Robito Alawiyah, bahkan tidak tercatat di Robito Alawiyah. Lah, ini tujuannya apa? Apakah khawatir nama kemuliaan, nama kebesaran para Ba'alawi ini takut runtuh, takut tidak diakui, takut tercoreng? Wallahu a'lam. Yang jelas, mari kita simak tulisan dari KRT Fakih Wirahadiningrat antara Ba'alawi dan PKI. Simak baik-baik. Dan ini termasuk tulisan terbaru loh ya. Termasuk tulisan terbaru dari KRT Fakih Wirahadiningrat. Ini saya baca yang masalah Ba'alawi dan PKI saja, tidak secara keseluruhan. Tulisan terbaru dari KRT Fakih Wirahadiningrat. Saya ambil yang Ba'alawi dan PKI. Ba'alawi dan PKI, padahal apabila diruntut dengan jujur, ya, para netizen yang nggak percaya kalau pendiri PKI itu Ba'alawi, mari kita siapkan hati yang jujur, ya, biar jernih. Kalau sudah jernih, nanti bisa menerima, tidak menolaknya, apalagi marah-marah. Ya. Ketua PKI yang terakhir, Ketua PKI yang terakhir, pucuk pimpinannya adalah dari marga Ba'alawi, yaitu DN Aidit. Jadi DN Aidit itu dari Ba'alawi. Apabila banyak pahlawan bangsa seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Imam Bonjol, bahkan pahlawan perang Sepehi Singo Barong, ya, bahkan pahlawan perang seperti Singo Barong, KRT Sumodiningrat diakui sebagai Ba'alawi. Yang lucu, mengapa DN Aidit malah tidak diakui oleh kalangannya sendiri sebagai bagian dari keluarganya? Kita tahu bahwa Pangeran Diponegoro itu bukan Ba'alawi, Imam Bonjol itu bukan Ba'alawi, Singo Barong itu bukan Ba'alawi, KRT Sumodiningrat itu bukan Ba'alawi, tapi mereka diba'alawikan kan? Itu
ada penjelasan dari keturunannya kan. Singobarong ini membuka keturunan Singobarong ini membuka kedok dari pemalsuan Singobarong menjadi Ba'alawi, padahal Singobarong itu bukan Ba'alawi ya. Tetapi DNID ini nggak diakui ya, yang Ba'alawi asli nggak diakui. Aneh kan? Namun pertanyaannya, adakah marga Aidit dari Nusantara? Ada nggak? Di Robito Alawiyah ada nggak tercatat DNA Aidit? Ya. Jawabannya jelas tidak. Jelas tidak. Lihat di Robito Alawiyah tidak tercatat. Padahal itu dari Ba'alawi loh. Aidit atau Aidit ya pakai T dan pakai D adalah nama marga dari imigran Yaman. Dan Ba'alawi itu adalah imigran Yaman. Dan hal ini sudah diakui sendiri sama putra DN Aidit. Jadi bukan KRT Fakih Wirahadiningrat yang memvonis DN Aidit itu Ba'alawi, bukan, tapi langsung dari anaknya DN Aidit menyatakan bahwa DN Aidit itu memang Ba'alawi, imigran dari Yaman. Apabila dikomparasikan melalui investigasi ini, akan jelas data resmi keluarga dan kepegawaian keluarga DN Aidit dengan penolakan Robito Alawiyah. Silahkan yang masih berpikiran waras menilai. Jadi yang Anda sampean-sampean semua ya, yang masih memiliki kewarasan silahkan menilai. Kalau tidak bisa menilai ya jangan waras lah. Ya jangan waras. Jadi khusus untuk yang waras-waras saja untuk menilai. Yang nggak bisa menilai ya jangan waras lah. Ya yang pertama, apabila ada orang besar, pahlawan dan manusia yang harum oleh sejarah diakui sebagai keluarganya, jelas itu. Nama harum pasti kalau mbah-mbahnya, kakek-kakeknya, bapak-bapaknya ini memiliki nama harum, pasti semua warga, semua keluarganya mengakui, bahkan bangga dan senang, bahkan tercatat di buku keluarga ya. Pangeran Diponegoro dicatat sama anak keturunannya, Imam Bonjol dicatat sama keturunannya, Singobarong dicatat sama keturunannya sampai sekarang ya. Yang kedua, apabila ada manusia kala tercoreng dalam sejarah malah ditolak sebagai bagian keluarganya, seperti ya DN Aidit ini padahal dari marga Ba'alawi, imigran dari Yaman, akan tetapi karena ada hubungannya dengan PKI, bahkan pimpinan utama dari PKI, maka ya nggak suka lah keluarganya, mungkin begitu ya, takut tercoreng lah, bahkan tidak diakui keluarganya saja, nggak diakui loh. Maka manusia golongan apakah yang seperti ini? Jawabannya adalah sesuai untaian kalimat pada pembukaan di atas ya, waras apa tidak begitu loh. Kalau waras ya yang baik diakui, yang tidak ditutup-tutupi, bahkan dibuang ya. Kesimpulan fix dan valid berdasarkan data keluarga, data resmi kepegawaian, kesaksian masyarakat, bahkan pengakuan putranya sendiri, DN Aidit adalah Ba'alawi. Jadi para netizen nggak percaya, yang bela mati-matian Ba'alawi, nggak percaya kalau DN Aidit itu adalah Ba'alawi, masih tidak mengakui. Ya mari kita simak penjelasan selanjutnya lah. Masih kurang jelas kata KRT Fakih Wirahadiningrat. Atau mungkin kebetulan Ba'alawi jadi pentolan PKI. Pentolan PKI bukan pentol-pentol yang bisa dimakan bulat-bulat, tahu, somai, bukan gitu ya, tapi pentolan PKI. Lalu siapa Ahmad Sofyan dan Fahrul Barokbah
Kedua barokah ini jelas tercatat sebagai gembong-gembong PKI, bahkan sempat menjadi anggota parlemen. Mari bertanya dengan jujur, katanya Ba'alawi banyak yang jadi ulama. Apabila banyak ulama Masyumi dan terutama NU menjadi korban konflik dengan PKI, sekarang mari bertanya, dalam hening dan senyap, adakah ulama dari Ba'alawi yang menjadi korban dalam konflik dengan PKI? Silakan mencari jawaban kepada rumput yang bergoyah. Adakah ulama dari Ba'alawi ini dijadikan tumbal PKI? Silakan. Ya. Jadi jelas para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, diidentified gembongnya PKI itu adalah jelas dari Ba'alawi. Makanya karena namanya tercoreng ini tidak diakui di Robito Alawiyah. Itu saja ya. Salam waras. Kalau tidak mau waras ya jangan simak video saya. Karena kalau tidak waras menyimak video saya nanti akan marah-marah. Salam satu nyali wanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.